Shalom Bu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin berbagi cerita tentang pengabdian kami di Kampung Baca, Kreongan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daven Rainhan Nathanael dengan NIM 2407-101011378. Perkenalkan, nama saya Bren Kosa dengan NIM 2407-1010-1421. Perkenalkan, nama saya Rebecca Roto Jeff Slintio Sirait dengan NIM 2407-1010-1167. Perkenalkan, nama saya Valentino Victor Hiliantas Firman dengan NIM 2407-1010-1062. Perkenalkan, nama saya Timotius Sarbao Sagala dengan NIM 210-110-40-10-67. Di sini kami mengadakan kegiatan membaca dan game seru bersama anak-anak TK dan SD. Simak laporan lengkap berikutnya. Kami memilih tema membangun budaya literasi untuk anak Indonesia pintar. Karena saat ini banyak anak-anak yang meninggalkan budaya membaca dan lebih memilih bermain gadget. Kami memilih kampung baca ini agar dapat menarik kembali rasa ingin membaca di kalangan masyarakat umum. Karena di tempat tersebut cukup lengkap koleksi buku dari buku fiksi hingga buku non-fiksi. Kita ingin menghidupkan kembali tempat seperti kampung baca ini. Karena menurut kelompok kami, tempat seperti ini memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan kami diikuti oleh 13 anak-anak TK dan SD di sekitar Kampung Baca. Kami membagi kegiatan kami menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah baca buku bersama. Kami memilih buku cerita bergambar bermutu untuk anak Indonesia, lalu menginstruksikan agar anak-anak menceritakan ulang buku yang mereka baca tadi, lalu memberikan hadiah bagi anak-anak yang berhasil menceritakan buku mereka tadi. Lalu setelah kegiatan membaca, kami juga mengadakan kegiatan games edukatif. Di sini kami memberikan pertanyaan-pertanyaan umum yang cocok diberikan untuk anak TK dan SD. Di kegiatan ini kami memberikan hadiah apresiasi seperangkat alat tulis berupa pensil, buku, rautan, penggaris, kemudian pensil warna, lalu botol air minum. Setelah kegiatan membaca dan games, kami memberikan anak-anak bingkisan snack dan juga makanan berat. Kami juga memberikan bingkisan kepada pekerja-pekerja di sana dan kepada Bapak pengurus kampung baca tersebut. Total dana yang kami gunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp550.000 yang berasal dari iuran tiap anggota. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dan tiap anggota kelompok mengumpulkan iuran sebesar Rp110.000. Dana ini kami alokasikan untuk membeli buku, hadiah, snack anak-anak, dan ucapan terima kasih kepada Bapak penjaga kampung baca tersebut. Kegiatan pengabdian ini menjadi pengalaman yang membuka mata dan hati saya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kampung baca, saya melihat wajah-wajah polos dan penuh semangat, tapi juga rasa malu dari anak-anak. Ternyata, untuk membuat mereka nyaman dan berani berbicara, dibutuhkan pendekatan yang sabar dan penuh empati. Saya belajar bahwa bukan hanya materi atau permainan yang penting, tetapi bagaimana kita hadir secara utuh sebagai teman, belajar, dan bermain bagi mereka. Saya merasa kegiatan ini bukan hanya tentang mengajar atau berbagi cerita, tetapi juga tentang mendengarkan. Anak-anak di kampung baca mungkin belum terlalu fasih dalam berbicara atau membaca, tapi mereka mengajarkan kami tentang arti kesederhanaan dan semangat belajar yang tulus. Interaksi yang singkat ini menyadarkan saya bahwa kontribusi kecil yang kita berikan bisa berarti besar bagi perkembangan mereka. Salah satu hal yang paling membekas bagi saya adalah ketika ada anak yang awalnya diam-diam dan pemalu, akhirnya bisa ikut tersenyum dan tertawa bermain bersama teman-teman. Momen itu membuat saya sadar bahwa keberanian itu tidak tumbuh dalam sehari. Kami harus menciptakan suasana yang nyaman dan aman terlebih dahulu agar anak-anak dapat memperhatikan dengan baik. Dari anak-anak ini, saya belajar bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksakan, melainkan harus timbul dari konsistensi dan ketulusan. Pengabdian ini memberikan saya pelajaran tentang kerjasama, empati, dan kepekaan sosial. Meskipun kami datang dengan rencana kegiatan, realita di lapangan mengajarkan kami untuk fleksibel dan mengutamakan kebutuhan anak-anak. Saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari kegiatan ini, karena bukan hanya anak-anak yang belajar dari kami, tetapi kami pun pulang dengan hati yang lebih kaya, penuh inspirasi dan semangat untuk terus memberi. Saya merasa kegiatan ini bukan hanya tentang mengajar atau berbagi cerita, tetapi juga tentang mendengarkan. Anak-anak di kampung baca mungkin belum terlalu fasih dalam berbicara atau membaca, tapi mereka mengajarkan kami tentang arti kesederhanaan dan semangat belajar yang tulus. Interaksi yang singkat ini menyadarkan saya bahwa kontribusi kecil yang kita berikan bisa berarti besar bagi perkembangan mereka. Menjadi bagian dari kegiatan ini memberikan saya kesempatan untuk merefleksikan banyak hal. Saya melihat bahwa pendidikan anak tidak harus selalu rumit.
Melalui permainan sederhana dan bacaan ringan, kami bisa membangun rasa percaya diri anak-anak. Saya juga belajar untuk lebih menghargai proses, bahwa mendampingi anak-anak bukan tentang hasil yang instan, melainkan menemani mereka belajar sedikit demi sedikit. Terima kasih tak terhingga untuk warga Kampung Baca dan Pak Iman sudah menyambut kami dengan begitu hangat dan antusias. Terima kasih juga untuk anak-anak hebat yang sudah membuat hari ini penuh warna. Sampai jumpa di cerita-cerita baik berikutnya. Jangan lupa tetap semangat membaca ya.